Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang dengan Islam seperti sekarang ini. Ustadz, Ustazah, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Keistimewaan Zaitun dalam Pandangan Al-Quran dan Sains. Barangkali dalam sehari-hari kita sudah tidak asing mendengar kata zaitun atau minyak zaitun. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan tumbuhan yang disebut sebanyak 7 kali dalam Al-Quran ini. Menurut Ladisa dan kawan-kawan tahun 2012, zaitun yang dikenal dengan nama ilmiah Olea europaea ini berasal dari kawasan Mediterania. Nah, sebagai gambaran, mari kita lihat peta yang tersaji yang menunjukkan kawasan tersebut. Kawasan Mediterranean merupakan kawasan yang diapit oleh benua Eropa, Afrika, dan Asia. Nah, negara-negara yang mungkin familiar kita kenal yang berada di kawasan ini antara lain seperti Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir, Israel, Lebanon, Palestina, Siprus, Syria, Turki, Yunani, Albania, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Slovenia, Italia, Malta, Monaco, dan Spanyol. Selain itu, disajikan ilustrasi dan gambar yang dapat menunjukkan bagaimana wujud atau karakteristik dari tumbuhan zaitun. Tumbuhan ini memiliki habitus perdu hingga pohon dengan tinggi 8 hingga 15 meter, berwarna hijau sepanjang tahun atau yang dikenal dengan istilah evergreen. Pada gambar A, memperlihatkan daunnya yang tunggal dengan duduk berhadapan berwarna hijau keperakan. Nah, pada gambar B, memperlihatkan bunganya yang berwarna putih dan beraroma wangi. Kemudian gambar C itu menunjukkan buahnya yang berwarna hijau ketika muda dan berangsur-angsur berubah warna menjadi warna ungu kehitaman ketika sudah masak. Selanjutnya untuk gambar D itu adalah bentuk dari batangnya yang memperlihatkan kulit yang retak-retak saat dewasa. Lalu, mengapa zaitun disebut tanaman yang diberkahi dan diistimewa? Di dalam Al-Quran, zaitun sebagai buah dan minyak zaitun disebut sebanyak 7 kali, yaitu pada surah At-Tin ayat 1 hingga 2, surat Abasa ayat 29, surah Al-An'am ayat 99 dan 141, surah Al-Mu'minun ayat 20, surah An-Nahl ayat 11 dan surah An-Nur ayat 35. Nah, mari kita cermati dan dengarkan bersama salah satunya, yaitu surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Artinya, Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nur ayat 35. Surah di atas menguraikan betapa istimewanya zaitun yang disebut sebagai pohon yang diberkahi. Menurut Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran tahun 2009, makna dari pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, berarti pohon ini tumbuh di puncak bukit yang selalu mendapatkan sinar matahari, baik di waktu matahari terbit maupun terbenam, sehingga tumbuh dengan subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Selain itu, pohon ini dapat hidup tanpa banyak pemeliharaan dan perawatan. Disajikan ilustrasi berupa gambar-gambar yang menunjukkan habitat asli dari tumbuhan zaitun. Berdasarkan gambar, kita dapat melihat bahwa secara alami, tumbuhan zaitun hidup di tepi-tepi pantai, kemudian di lembah, ataupun di tepi tebing. Nah, ini tadilah yang kita sebut bahwa dia sebagai pohon yang diberkahi karena dapat hidup secara alami tanpa banyak pemeliharaan dan perawatan. Nah, segi keberkahan yang lain yaitu buahnya dapat dimakan, kayunya dapat dijadikan kayu bakar, daunnya dapat dijadikan bahan teh herbal, dan yang paling terkenal tentu adalah minyak dari zaitun. Safarsyah tahun 2018 menguraikan bahwa mengkonsumsi minyak zaitun secara teratur efektif mencegah tubuh dari berbagai penyakit. Nah, diantaranya adalah penyumbatan pembuluh darah, peningkatan kadar lemak berbahaya dalam darah, tekanan darah tinggi, kencing batu, dan beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, rahim, dan kulit. Minyak ini juga digunakan untuk memasak, ditambahkan pada salad, produksi obat, krim, minyak rambut, dan sabun. Bahkan digunakan sebagai tambahan supaya lampu menjadi lebih terang, khususnya di masjid besar seperti Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan uraian di atas, akhirnya kita dapat mengetahui mengapa pohon zaitun disebut sebagai pohon yang diberkahi dan istimewa. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf, dan keliru itu datangnya dari saya pribadi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.